Studi psikologi. Berkenalan dengan ilmu psikologi. Psikologi termasuk bidang studi paling populer di berbagai universitas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Psikologi termasuk ilmu yang penerapannya paling luas di berbagai bidang kehidupan. Sebut saja, ada psikologi pendidikan, psikologi klinis, psikologi kesehatan, psikologi sosial, psikologi komunitas, psikologi politik, psikologi industri dan organisasi, psikologi kewirausahaan, psikologi agama, dan masih banyak lagi. Hasil-hasil penelitian psikologi dipakai di mana-mana sebagai dasar pendidikan dan pengasuhan dalam keluarga, bahan untuk penyusunan kebijakan pemerintah, pengembangan usaha, pembangunan masyarakat, dan lain sebagainya. Apakah Anda tertarik belajar psikologi? Sebelum memutuskan ya, dapat kita berkenalan sebentar dengan ilmu yang satu ini. Meski psikologi ini ilmu populer, kenyataannya tidak semua orang tahu psikologi. Jika tak kenal, maka tak sayang, agar tertarik dan ingin mempelajarinya. Mari kita cari tahu, apa sih psikologi itu? Sederhananya, psikologi adalah ilmu tentang jiwa kesadaran, pikiran, dan perilaku manusia. Orang-orang yang menekuni psikologi belajar bagaimana memahami dan menjelaskan bagaimana manusia itu berpikir, merasa, dan bertindak. Mereka juga mempelajari hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan manusia, mulai dari yang sifatnya biologis di dalam tubuh manusia, sampai faktor orang lain, bagaimana manusia berkembang dari dalam kandungan sampai lanjut usia, bagaimana kepribadian seseorang terbentuk, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, psikologi akan sangat bermanfaat bagi kita untuk memahami jiwa dan perilaku diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Namun, penerapan psikologi tidak terbatas itu saja. Psikologi adalah komponen inti dalam misalnya program-program kesehatan mental, peningkatan prestasi kerja dan akademik, desain lingkungan kerja dan belajar yang nyaman, seleksi pegawai, dan bidang kehidupan sehari-hari lainnya. Dengan psikologi, kita tidak hanya akan mampu memahami, tetapi juga menjelaskan mengapa seseorang bertindak demikian, mempengaruhi perilakunya, dan memprediksi apa yang akan dilakukannya. Di keseharian kita, ahli-ahli psikologi tampil di koran-koran sebagai pengisi rubrik konsultasi psikologi, berbicara di televisi membicarakan metode pengasuhan anak misalnya, atau menulis buku-buku untuk memotivasi remaja. Ada pula yang membuka klinik psikologi, bekerja di rumah sakit, mendirikan perusahaan, sekolah, lembaga pelatihan, LSM peduli anak dan wanita misalnya. Ada yang bekerja di kepolisian dan membantu menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan narkoba, dan di perusahaan-perusahaan sebagai manajer sumber daya manusia. Mereka juga membantu para insinyur merancang alat-alat atau bangunan yang aman dan nyaman bagi manusia, dan menciptakan media pembelajaran untuk guru-guru. 3 hal penting tentang psikologi. Psikologi adalah ilmu murni sekaligus terapan. Setiap orang yang masuk program studi psikologi tidak hanya belajar tentang teori-teori, tetapi juga dilatih bagaimana menerapkannya. Ilmu psikologi memiliki bermacam-macam teori tentang jiwa dan perilaku manusia, yang senantiasa diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat, memperbaiki dan meningkatkan kehidupan orang-orang. Penelitian-penelitian psikologi memiliki kontribusi yang sangat besar, bahkan terhadap perkembangan teori dan aplikasi di dalam ilmu-ilmu lain, seperti ilmu pendidikan, ekonomi, ilmu sosial dan politik, dan teknik. Ada banyak sekali bidang khusus dalam psikologi. Psikologi memiliki lapangan kajian dan terapan yang luas dan beragam. Karena itu, siapapun yang belajar psikologi tidak akan kehabisan tempat untuk berkarya dan memanfaatkan ilmunya. Berikut ini adalah beberapa saja contoh bidang-bidang riset dan terapan utama psikologi. Psikologi abnormal. Mempelajari perilaku manusia yang abnormal dan psikopatologi.
Bidang ini fokus pada penelitian dan pengobatan bermacam-macam gangguan mental, sangat terkait dengan psikoterapi dan psikologi klinis. Psikologi biologi atau biopsikologi mempelajari bagaimana proses biologis dalam tubuh manusia mempengaruhi jiwa dan perilakunya. Bidang ini sangat berhubungan dengan neuroscience. Psikologi klinis berfokus pada asesmen penilaian, diagnosis, dan perawatan orang-orang dengan gangguan mental. Psikologi kognitif mempelajari proses-proses yang berlangsung dalam pikiran dan kognisi manusia. Bidang ini meneliti topik-topik seperti perhatian, memori, persepsi, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan bahasa. Psikologi perkembangan. Area ini mempelajari pertumbuhan manusia dan perkembangannya sepanjang hidupnya. Teori-teorinya membicarakan hal-hal seperti perkembangan kognitif, perkembangan sosial, moralitas, identitas, dan lain sebagainya. Psikologi forensik adalah bidang terapan psikologi yang berfokus menggunakan teori-teori psikologi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dan sistem peradilan pidana. Psikologi industri dan organisasi bidang yang menggunakan teori-teori psikologi untuk meningkatkan prestasi kerja, memilih karyawan, dan memelihara kesehatan mental karyawan. Psikologi pendidikan. Bidang ini menerapkan teori-teori psikologi di bidang pendidikan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, menyelesaikan masalah-masalah akademik dan sosial siswa di sekolah, dan membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus. Psikologi sosial berfokus memahami perilaku-perilaku kelompok masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi perilaku seseorang. Topik yang diteliti di sini seperti sikap, prasangka, konformitas, dan agresi. Psikologi menggunakan metode ilmiah. Sebagian orang menyangka psikologi bersangkutan dengan ilmu meramal, primbon, horoskop, dan semacamnya yang biasa beredar di masyarakat untuk memprediksi perilaku orang-orang. Bukan seperti itu. Psikologi adalah ilmu yang menggunakan metode-metode ilmiah dan penelitian yang objektif untuk memahami perilaku manusia. Psikologi menggunakan bermacam-macam teknik penelitian dan statistika untuk eksperimen, studi korelasional, dan penelitian longitudinal. Hasilnya, ilmu psikologi dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keterandalannya dalam menyelesaikan masalah manusia yang luas. Di mana ada manusia, di situ ada psikologi. Konsultasi psikologi. Di mana ada manusia, di situ psikologi pasti diperlukan untuk menangani problem-problem orang per orang sampai masyarakat. Inti penerapan psikologi adalah membantu manusia menyelesaikan masalah-masalah hidupnya. Penerapannya yang paling jelas memang di bidang kesehatan mental. Namun, banyak bidang lain di mana psikologi sangat bermanfaat untuk membantu manusia dan diri kita sendiri untuk hidup lebih baik dan mencapai kehidupan yang baik. Misalnya psikologi yang diaplikasikan di dunia pendidikan, kesehatan, industri, organisasi, dan bahkan sampai pada penanganan masalah-masalah sosial, mitigasi bencana, dan terorisme. Psikologi ilmu dengan tujuan yang sangat mulia, bukan? Jadi, ingin belajar psikologi?